Halo, perkenalkan nama saya Aditya Rianta Subarkah dengan NIM 137240017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Perancangan Sistem Penyortiran Sampah Otomatis di Area Kantin ITB Jatinangor. Jadi yang pertama itu latar belakang. Kenapa kami memilih topik ini? Yang pertama, masalah sampah merupakan masalah yang sudah terjadi di lingkungan kita, terutama di lingkungan kantin ITB Jatinangor. Di lingkungan kantin ITB Jatinangor, masih banyak sampah-sampah yang tercampur tanpa terorganisir secara optimal. Sampah di kantin GKU 2 umumnya tercampur antara sampah organik dan anorganik. Maka dari itu, kami membuat suatu sistem yang bisa mem- memilah sampah secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Nah, untuk rumusan masalah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bagaimana kondisi pengelolaan sampah saat ini di kantin GKU 2. Yang kedua, bagaimana sistem sortir otomatis yang sesuai yang bisa dirancang. Dan yang terakhir, sejauh mana efektivitas sistem tersebut dalam meningkatkan proses pemilahan sampah. Nah, setelah kami observasi, di kantin GKU 2 ITB Jatinangor, terbanyak dapat tiga jenis sampah yang paling banyak di kantin. Yang pertama, sisa makanan, yang kedua sampah plastik, dan yang ketiga sampah kertas. Nah, dalam kajian teori, kami membahas mengenai konsep dasar penyortiran sampah, serta perbandingan sampah dan sistem manual dan otomatis. Bisa dilihat sendiri perbandingan sistem sampah manual dan otomatis berdasarkan penyortirannya, di mana tempat sampah manual disortir secara kesadaran pengguna itu tersendiri, berbeda dengan sampah otomatis yang dipisah berdasarkan input sensor. Kami juga mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mas Hanuddin dan Sekarsari yang telah merancang sebuah sistem penyortiran sampah otomatis di lingkungan industri. Maka dari itu, kami akan mengaplikasikan sistem kami dalam pendekatan lingkungan konteks ruang publik kampus. Nah, berikut merupakan rancangan awal kami dan rupa kami yang terbuat dari kardus. Setelah kami membuat rupa kami, berikut beberapa spesifikasi sistem yang diperlukan oleh rupa kami. Yang pertama, itu merupakan sensor warna TCS 3200 untuk mengenali jenis sampah. Kemudian, data dari sensor itu akan diproses oleh Arduino Uno yang akan memberikan perintah ke motor servo untuk mengarahkan sampah ke tempat yang sesuainya. Setelah itu, alat ini akan ditenagai oleh adaptor 12 volt DC. Seluruh komponen ini kami pilih berdasarkan efisiensi, kemudahan praktikan, dan ketahanan terhadap kondisi kantin. Manfaat dan tantangan. Yang pertama manfaat. Manfaat dari sistem sampah otomatis. Yang pertama itu membantu pemilihan sampah sejak awal. Yang kedua, mengurangi beban petugas kebersihan. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya memilah sampah. Setelah itu tantangan. Yang pertama, ketidakbiasaan pengguna. Yang kedua, kondisi lingkungan yang lembab. Dan yang ketiga, potensi gangguan teknis pada alat. Kesimpulannya, alat ini dapat dikembangkan untuk memilah lebih banyak jenis sampah serta dilengkapi fitur edukatif atau monitoring berbasis teknologi. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.